Saya sebagai om, saya melakukan tindakan terhadap anak karena banpol besar. Ada bukti. Maka saya mengaku saya tembak. Sekian. Karena di balik itu dia jual saya, tentu itu yang bukti itu yang saya tembak. Saya sebagai komandan operasi, saya menangani dan menjelaskan atas penembakan. Jadi itu sudah jelas, alasan jelas. Kelompok Kopitua Heluka dan merusak hutan juga karena membikingi tambang liar itu merusak hutan. Kita TNI dengan rakyat berusaha untuk menjaga hutan. Dan apabila ada saudara-saudaraku, apabila engkau ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik supaya tidak terjadi perkorban, kami berharap kau bisa bergabung dengan kami, baik bisa melalui Pak Bupati atau kami langsung, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Yang inti adalah Yuntinus membawa anggota ke kepala desa tersebut. Maka 3 orang ditangkap, 2 orang kasih lolos, dan 1 orang diculik oleh Marnir. Hello, everyone, and welcome back to the Manuscript Papua YouTube channel, where stories are remembered, where voices are heard, and where every chapter reveals a deeper truth. This is Manuscript Papua. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Disclaimer, video ini membahas pernyataan dan siaran pers yang beredar di ruang publik. Seluruh isi merupakan klaim dari pihak yang disebutkan dan belum tentu telah diverifikasi secara independen. Video ini bertujuan menyampaikan informasi, bukan membenarkan atau mendukung tindakan kekerasan maupun pelanggaran hukum. Sebuah unggahan di media sosial dari John Anari kembali menjadi perhatian publik. Dalam unggahan tersebut, ia menyampaikan pandangannya mengenai situasi di Papua dan Indonesia, serta membuat pernyataan terkait pihak yang ia sebut sebagai banpol. Di waktu yang sama, melalui kanal YouTube miliknya, John Anari membagikan siaran pers kedua dari manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB yang membahas kematian Yantinus Kogoya dan istrinya Shelly Wenda. Menurut isi siaran pers tersebut, manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB menyatakan telah menerima laporan dari Komandan Operasi TPNPB Kodap 16 Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka, bersama Komandan Operasi Batalion Yamue, Dejang Heluka, serta pasukan TPNPB Kodap 3 Ndugama Drakma dari Batalion Wesem. Dalam siaran pers itu, mereka mengemukakan alasan yang menurut mereka menjadi dasar tindakan terhadap Yantinus Kogoya dan istrinya. Di antaranya adalah dugaan keterlibatan dalam aktivitas perusahaan di wilayah operasi, dugaan bekerja sama dengan aparat keamanan, dugaan memberikan informasi mengenai keberadaan anggota TPNPB, serta dugaan menyerahkan senjata milik TPNPB kepada aparat militer Indonesia. Seluruh poin tersebut merupakan klaim dari pihak yang mengeluarkan siaran pers dan belum diverifikasi secara independen. Pada bagian akhir siaran pers, Mayor Kopitua Heluka mengimbau masyarakat agar tidak menarik kesimpulan tanpa mengetahui situasi di lapangan. Ia juga menyampaikan pesan kepada pihak yang mereka sebut sebagai agen intelijen pemerintah Indonesia yang beroperasi di wilayah Yahukimo. Bagaimana menurut Anda? Apakah setiap klaim dalam siaran pers seperti ini perlu diverifikasi lebih lanjut oleh pihak yang berwenang sebelum dijadikan kesimpulan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dengan tetap menjaga etika dan saling menghormati. Manuskrip Papua. Baik, selamat malam. Hari ini Batalion Kodap 3 di Gama Dharma, Batalion Wesem. Komandan Batalion Nabianus Karibia, Wakil Komandan Dewan Lagen, Komandan Operasi Asbak Koranue, di bawah Peleton Komandan Almarhum Giban, Komandan Operasi Faris Giban. Kita melakukan banpol Komis Jen. Ini benar-benar kita yang lakukan tembak karena dia banpol. Pertama, dikali dia bawa naik alat berat, baru dia bongkar-bongkar. Lalu kita dari situ dia bawa naik dari itu. Kita halang di kali. Dari itu dia bawa naik anggota. Lalu luar pesawat, luar jalan teras Papua,
naik kasih turun bom. Saya korban karena Jen adalah pelaku. Jen adalah TPN karena itu dia masuk banpol. Akhirnya saya tembak. Jadi saya penentu yang tembak. Lalu dia turun di Yaukimo. Kapolres punya wakil punya mobil, dia bawa. Baru di mana tempat? Itu dia tenduk. Di jalan-jalan. Lalu saya korban. Pasukan saya ditembak adalah kolonial. Karena saya itu perjuangan. Ini untuk bukan saya perlu sendiri tidak. Tapi saya perjuangan ini untuk negara. Karena di balik itu dia jual saya. Tenduk. Itu yang bukti itu yang saya tembak. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu untuk saya. Selamat malam. Saya sebagai pelaku Om. Yuntinus adalah anak saya. Yuntinus sebagai banpol besar di Yaukimo. 1. Dia sebagai sopir. Lalu dia dipantau di mana tempat dan juga di mana posisi kami berada di pasukan selalu dipantau. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami sebagai masyarakat itu tidak tahu masalah dalam persangkutan dengan pasukan. Kami adalah pasukan tertentu dan murni, berjuang untuk rakyat. Maka itu yang inti adalah Yuntinus membawa anggota ke kepala desa tersebut. Maka 3 orang ditangkap, 2 orang kasih lolos, dan 1 orang diculik oleh Marnir. Dan saya sebagai Om, saya melakukan tindakan terhadap anak. Karena banpol besar, ada bukti. Maka saya mengaku, saya tembak. Sekian. Selamat malam. Komas tapi juga Yaukimo Konternal Marco Petua Luka Batalion Jamui. Saya sebagai komandan operasi yang luka. Dia adalah Jen, namanya Jen mereka Kokoya tersebut batalion Wesen yang tembak itu benar. Itu adalah intel besar. Dari batalion Wesen yang senjata yang saya serahkan dari Minin 1 itu, dia bawa turun di Yakukimu Tinipuluri, dia kasihkan di Tinipuluri. Baru dia balik jual kami itu benar. Dia punya bukti. Saya punya bukti. Jadi buat Tinipuluri atau dia punya masyarakat atau siapa yang bilang itu dia tidak punya bukti baru kamu kenapa bunuh itu dari mana? Dia punya bukti, saya sudah serahkan senjata saya. Baru dia sudah kasihkan di Tinipuluri punya itu bukti sudah jelas. Jadi kau masyarakat atau Tinipuluri atau dari mana masyarakat dia punya suku, dari suku mana saya gua bilang minta perang tuh kostau. Kecuali dia tidak punya bukti. Batalion Wesen dia tidak salah. Pelaku pertama utama Jen pokoknya itu dia pelaku besar di batalion Wesen sama batalion Jammu. Dia dulu itu dari awal dia bawa masih perjuangan itu dia pelaku besar. Pelaku besar itu dia. Jadi dia punya bukti. Lalu dia bawa Tinipuluri ke sini ke sana. Berapa kepala dari batalion Wesen dengan pasukan batalion Jammu yang pasukan berapa kepala yang korban itu benar. Itu pelaku adalah Jen. Jadi batalion Wesen melakukan adalah tidak salah. Dia punya bukti. Yang senjata yang SS1 dan milik batalion Jammu dari Minin 1 dia bawa turun ke Yaukimo, dia kasihkan punya itu. Itu buktinya sudah jelas. Lalu kau masyarakat atau kau dia punya orang-orang bilang kau minta perang tuh kau stop.
Kalau mau lawan kami, mau ketemu kami, berarti kita ada 2 batalion Jamwe. Ini ada nih. Silakan, datang. Dengan kita bersama Kodam Lasaku, Marco Ketua, Heluka, bersama Dukama, Drama, pasukan 2 batalion ada di sini. Jadi silakan. Dengan Komandan Operasi Ketua, kita sama-sama posisi ada 2 batalion ada di sini. Jadi namanya Jen Heluka itu, pokoknya itu dia yang terbesar. Jadi senjata yang sesuatu yang saya kasihkan itu tahun 2024. Itu yang kita kasihkan. Sampai tunggu sampai dia melalui bisnis. Senjata itu jadi bisnis kan baru jadi. Dia jadikan bisnis baru. Melalui itu dia jual pasukan. Yang lain-lainnya dia kasih turun bom. Jadi dia bawa turun TP. Yang lain-lainnya. Jadi itu dia punya bukti jelas. Jadi kok masyarakat atau dia punya orang-orang atau suku dari mana saya kau bilang minta perang itu. Itu masalah perjuangan itu dari batalion Wesen dengan Jamu itu dia pelaku. Utama pertama dia. Jadi dari saya terima kasih. Waktu sekian. Wah, saya serahkan ke Komandan Operasi Kodam Lasaku. Wah, terima kasih. Jadi saya menyampaikan bahwa klarifikasi daripada bukti sudah jelas. Nah, sudah jelas itu. Dan saya sebagai pemilik wilayah. Dan saya sebagai komandan operasi melengkapi dan menangani atas penembakan ini. Paham? Saya menangani dan menjelaskan atas penembakan. Jadi itu sudah jelas. Alasan jelas. Tujuan jelas. Itu sudah jelas. Pengakuan dari batalion WSM, batalion Jamwe, sudah jelas itu. Jadi pengakuan ini kami ajukan ke keluarga maupun om dan lain-lain yang ada di kota. Jadi silakan pahami dan ikuti. Tetapi saya menghimbau juga kepada seluruh rakyat Yaukimo, di luar dari peristiwa ini, yang jadi banpol, yang jadi mata-mata, stop. Musuh dalam selimut adalah orang Papua sendiri. Jadi tidak boleh kayak hari ini. Kami Indonesia melakukan terhadap orang Papua itu tidak melalui jalur hukum Jenewa. Hukum gerilyawan. Tidak memiliki senjata kau tembak. Sewenang-wenangnya yang kau TNI Polri lakukan. Ya, kami TPNPB 36 Komando memiliki hukum rimba. Jelas. Jadi pahami. Demi kepentingan rakyat Papua, demi kepentingan TPNPB, demi kepentingan tanah, dari Sorong sampai dengan Merauke. Sudah jelas. Kami berjuang bukan untuk perut, keluarga, istri, anak, dan lain-lain, tidak. Kami berjuang demi tanah ini. Ya, jadi ini video klarifikasi kami, ini kami ditunjukkan kepada seluruh rakyat West Papua. Ya, ini klarifikasi kami. Jadi saya sebagai komandan operasi menyampaikan sekian dan terima kasih atas kerjasama. Wah. 65 kilometer dari kota Yaukimo ini, dan medannya cukup berat, cuaca juga ekstrim. Kemarin terjadi penembakan, kita pukul 14.30 ya. Tapi korban ada 3 orang, Kumis Kogoya, Ibu Selin, istrinya, kemudian satu lagi dari suku Kinyang. Tapi 1 orang ini korban, ada wanita, belum diketahui juga namanya. Dan alhamdulillah, berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi. Tadi sekitar pukul 10.30. Yang hebat adalah anggota saya. Sekali lagi, yang hebat adalah anggota saya dan didukung oleh Pemda. Tidak mungkin dapat bertugas di sini tanpa dukungan dari rakyat, dari Pemda, dari kepolisian, sehingga semua berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dapat menyelamatkan jenazah. Kami dari Koops Habema beserta Pemda
sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Kasihan rakyat yang di tengah. Kami TNI siap membantu rakyat. Dan apabila ada saudara-saudaraku, apabila engkau ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, supaya tidak terjadi korban, kami berharap kau bisa bergabung dengan kami, baik bisa melalui Pak Bupati atau kami langsung. Kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Dan yang kasihan adalah yang sangat berperan ini adalah anggota kami. Anggota Satgas Habema dibantu oleh Satgas Teritorial, Satgas Tempur, Satgas Bantuan Administrasi. Dan tentunya setelah ini korban akan diberikan pada RSUD dan RSUD nanti akan diberikan pada polisian. Bagi yang pihak berwajib akan diidentifikasi. Seruan dari kami, dari Korps TNI Habema, sama-sama kita ciptakan Papua damai. Juga supaya ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, memperjuangkan kepentingan rakyat. Supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinggama. Kami sudah mengerahkan pasukan di Balinggama dari Satgas Pur. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian, kegiatan pendidikan, kegiatan kesehatan, kegiatan perkebunan, sehingga rakyat bisa semakin tenang. Dan kami siap mengawal dari Korps Habema, ada kegiatan teritorial, siap untuk mengawal kegiatan-kegiatan tersebut. Demikian. Tidak ada lagi. Mohon izin Bapak bertanya, untuk pelakunya dari kelompok apa dan siapa izin Bapak apabila... Untuk pelaku, itu berdasarkan identifikasi dokumen, diduga adalah kelompok Kopi Tua Heluka. Yang juga selama ini banyak meresahkan masyarakat. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Dan merusak hutan juga. Karena membackingi tambang liar. Itu merusak hutan. Kita TNI dengan rakyat berusaha untuk menjaga hutan. Dengan Pemda juga kita berusaha untuk menjaga kelestarian hutan. Demikian. Mohon izin Bapak satu lagi, apa rencana dari Korps TNI Habema setelah pelaksanaan evakuasi ini? Apakah ada pengajaran terhadap kelompok tersebut? Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman supaya dapat bekerja lagi, mencari makan di hutan, bekerja di ladang, melakukan pendidikan, kesehatan dan semuanya. Itu satu yang pertama. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perikemanusiaan. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga karena itu saudara kita juga. Ya. Dan sekali lagi, yang bersangkutan korban adalah bukan dari dituduhkan seperti yang dituduhkan oleh OPM. Kita tidak memandang bulu siapapun korban. Baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri, kita berusaha untuk melindungi rakyat. Sekali lagi. Jadi kalau ada isu-isu miring itu nggak benar tentang kita. Kita berusaha sebaik mungkin. Mungkin orang yang nggak suka dengan keberadaan kami dan tidak suka dengan kemajuan Papua, itu akan menjelekkan kita. Kami berusaha untuk menjembatani. Apabila ada saudara-saudaraku yang ingin turun, kami tangan terbuka. Kami tangan terbuka. Terima kasih. Pertama, selamat datang kepada Jenderal Komandan Gabungan Korps Habema. Terima kasih dan selamat datang di DKI, Ibu Kota Kabupaten Yaukimo. Yang kedua, terima kasih untuk dukungan, terutama ketika peristiwa penembakan pilot dan pembakaran pesawat di Balinggama. TNI sudah membantu dan menetralkan keadaan. Terima kasih banyak untuk itu. Kemudian bagian yang berikut adalah kami sudah menyatakan sikap di sini untuk bagaimana membuka lapangan terbang perintis karena daerah ini 90% kita bergantung pada lapangan terbang. Jadi ekonomi lumpuh, pendidikan lumpuh, kesehatan lumpuh, pelayanan rohani semuanya menjadi lumpuh karena pesawat tidak terbang. Sehingga kami sudah melakukan pernyataan sikap oleh kepala-kepala suku dan tokoh masyarakat, tokoh gereja, semua elemen yang ada di sini. Dan hari Jumat kami akan pertemuan dengan pihak AMA. Setelah itu kami akan bersama-sama untuk menyepakati bagaimana bisa pelayanan di daerah terpencil bisa dibuka. Kemudian yang kedua, terima kasih banyak untuk TNI dari Korps Habema yang sudah membantu mengevakuasi 2 jenazah. Dan saya juga berharap untuk bantuannya bisa mencari yang satu lagi untuk bisa mengevakuasi ke kota sini. Kemudian yang berikut atas permintaan keluarga yang atas nama Seliwenda, mereka dari Bolakme, keluarganya minta jenazahnya dipulangkan. Karena itu tanggung jawab pemerintah, kami akan pulangkan ke Wamena dengan charter pesawat atau reguler dengan Trigana. Tetapi untuk kemanusiaan, pemerintah harus hadir untuk menolong semua orang. Kemudian yang terakhir, kami juga mengucapkan turut berduka cita untuk orang-orang yang dipaksa mati ini
dan hak mereka dicabut, hak hidup mereka dicabut oleh saudara-saudara kita sendiri ini, jangan sampai terulang lagi. Jangan sampai tanpa proses hukum menghabisi nyawa orang lain tanpa hanya dengan praduga. Itu sangat naif sekali dan tidak boleh terulang. Jadi mari kita latihan untuk berpikir panjang dan juga latihan untuk pakai akal supaya kita bisa hidup damai, kita bisa hidup rukun, dan bisa melaksanakan tugas-tugas di sini dengan baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri, tapi juga mengucapkan terima kasih semua pihak yang mendukung, mendoakan, karena situasi Yahukimo ini 17.200 km persegi luasnya. Sehingga kami tidak mampu untuk menjangkau. Luas ini sangat terlalu luas, 51 kecamatan, 517 kampung. Sehingga ketika terjadi di Balinggama, terjadi di daerah sekarang ini di Seradala, ini karena luasnya wilayah. Sudah 3 kali dari Jaya zaman dulu. Sehingga situasi ini mempengaruhi untuk kita seperti ini. Tapi ya terima kasih untuk doa-doa semua sehingga bisa berjalan dengan baik. Dan selamat datang, selamat mengikuti semua proses ini dengan jenderal yang sudah datang dengan rombongan. Kiranya Tuhan berkati dan semua pihak PGGY yang terus aktif dan juga semua tokoh gereja, DPR, semua yang aktif, turut aktif, kami ucapkan terima kasih. Pemerintah dalam keadaan bagaimana tetap ada jenderal, teman-teman dari sebelah yang karena juga kita yang kuburkan. Kami yang memfasilitasi PGGY memakamkan, karena biar bagaimanapun kita memandang mereka semua sebagai warga negara, tetapi juga sebagai umat manusia yang ada di muka bumi ini. Demikian dari saya, Tuhan berkati.